Sering kita bertanya-tanya, apakah personal branding itu termasuk ilmu sosial? Jawabannya adalah ya. Personal branding, teman-teman, adalah proses membentuk dan mempromosikan citra atau identitas diri kita kepada publik, baik secara langsung ataupun tidak. Nah, cuman ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah teori identitas sosial yang dikemukakan oleh Henry Tajfel. Nah, personal branding, kata beliau, melibatkan bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya itu sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu, misalnya nih guru, aktivis dakwah, hafid, dan influencer. Jadi simpelnya yang kita bisa pahami adalah ketika seseorang itu mempromosikan dirinya, bahkan Al-Quran sudah menyebutkan Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya pernah mempromosikan dirinya sebagai bendahara. Bahkan ini tertera surat Yusuf ayat 55. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun ali. Qala ja'alni ala khazainil ard. Nabi Yusuf tuh berkata, jadikan aku bendaharawan di negeri ini. Tahu yang kita kenal itu waktu itu Nabi Yusuf berada di Mesir. Lanjutannya apa? Inni hafizun alim. Jadi Nabi Yusuf tuh mempromosikan dirinya. Sungguhnya aku pandai menjaga dan alim. Aku punya ilmunya di situ. Dan begitulah yang telah dijelaskan di Quran surat Yusuf ayat 55, bagaimana Nabi Yusuf itu benar-benar mempromosikan dirinya sebagai bendahara negara. Nah, lanjut di teori yang kedua, yakni teori kapital sosial dari Mr. Bordi ya. Beliau menjelaskan bahwa personal branding bisa menjadi strategi mengumpulkan kapital sosial seperti kepercayaan ya, menumbuhkan jaringan atau relasi, dan bahkan menumbuhkan pengaruh yang luar biasa. Hal ini teman-teman sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah itu telah berhasil membangun personal branding yang kan sebelum kenabian beliau itu yang kita kenal dengan Al-Amin. Nah, branding Al-Amin ini sampai ke telinga orang-orang Yasrib yang sekarang kita kenal dengan sebutan Madinah ya. Orang-orang Yasrib saat itu telah mengalami konflik luar biasa suku antar suku. Lalu di antara mereka ada yang mengusulkan, bagaimana jika kita memilih seorang pemimpin yang adil. Aku punya satu usulan nama, yakni Muhammad dari Mekah. Beliau terkenal dengan Al-Amin. Akhirnya dengan personal branding yang kuat, kejujuran yang kuat dari Rasulullah, para penduduk Yasrib berangkat menuju Mekah untuk pergi menemui Rasulullah dan berdiskusi. Setelah diskusi yang panjang bersama Rasulullah, akhirnya Rasulullah pun menyetujui untuk hijrah ke Madinah. Alhamdulillah.